Kita akan lanjutkan kembali pembahasannya yaitu tentang cara mengatur tabulasi. Oke, kita langsung saja. Nah, jadi tabulasi itu adalah pengaturan posisi kursor ketika kita menekan tombol tab pada keyboard. Jadi kita coba lihat, ini adalah layout dari tombol keyboard. Nah, tombol tab itu adalah tombol yang ini ya, yang ada di atas tombol caps lock. Nah, secara default atau normalnya ketika kita menekan tombol tab pada keyboard, yang terjadi adalah ini ya. Jadi si kursor akan menuju ke posisi tertentu. Saya tekan satu kali, pindah ke sini, tekan satu kali lagi, pindah ke sini, tekan lagi, pindah ke sini, dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi jika kita tidak mengubah pengaturan tabulasi, maka ketika kita ingin memindahkan kursor ke posisi ini, kita perlu menekan tombol tab sebanyak, tadi berapa kali ya? 1, 2, 3, 4. Nah, sebanyak 4 kali. Padahal sebetulnya kita bisa saja langsung memposisikan kursor ke sini dengan hanya menekan satu kali tombol tab. Nah, bagaimana caranya? Kita akan langsung bahas saja. Ini saya hapus ya. Nah, untuk dapat mengatur posisi tabulasi, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah pastikan pada area kerja kita sudah dimunculkan tools yang namanya ruler. Caranya adalah klik menu view, kemudian pastikan di sini di checklist pilihan ruler. Karena kalau tidak di checklist, nanti si ruler akan hilang. Jadi pastikan kita checklist, atau bisa juga kita menampilkan dan menyembunyikan ruler dengan cara menekan icon ini ya. Namanya icon view ruler di sudut kanan atas. Jadi kalau satu kali klik, dia akan hilang. Satu kali klik lagi dia akan muncul, gitu ya. Saya klik lagi ke menu home. Nah, bentuk dari tabulasi itu ada beberapa macam ya. Teman-teman silakan lihat pada area ruler di sebelah kiri atas. Di sini ada yang bergambar seperti huruf L ya. Nah, ini namanya tabulasi kiri atau left tab. Kalau kita klik ini, dia akan berubah menjadi center tab atau tabulasi tengah. Kemudian klik lagi, dia akan berubah menjadi tabulasi kanan atau right tab. Kita klik lagi, dia akan berubah menjadi decimal tab dan seterusnya. Jadi ada beberapa macam tabulasi yang bisa kita pakai. Tapi yang akan saya jelaskan di sini hanya 4 ya. Jadi tabulasi kiri, tabulasi tengah, tabulasi kanan, dan tabulasi desimal. Kita mulai dari tabulasi kiri ya. Nah, untuk membuat tabulasi kiri, pastikan di area ruler di sudut kiri atas kita sudah memilih left tab yang bentuknya seperti ini. Nah, untuk membuat tabulasi, caranya adalah cukup kita klik pada area ruler di mana posisi tabulasi akan kita tempatkan. Misalnya, saya ingin membuat tabulasi di area ini ya, di area 3 cm. Maka caranya, arahkan kursor ke area ruler, pastikan penunjuk kursor yang runcingnya pas di area ruler ya. Nah, kemudian kita klik di sini, maka nanti akan muncul tabulasi kiri sesuai dengan tabulasi yang kita pilih di sini. Kemudian tabulasi kedua saya ingin membuatnya di posisi 10 ya, maka tinggal kita klik di area 10, maka nanti akan muncul tabulasi di area 10. Nah, dengan kondisi tabulasi seperti ini, maka nanti ketika kita menekan tombol tab pada keyboard, si kursor akan langsung menuju ke posisi ini ya, ke posisi 3 cm. Kemudian ketika ditekan lagi tombol tab yang kedua kali, dia akan langsung menuju ke posisi 10 cm. Kita coba buktikan ya. Saya tekan tombol tab satu kali, dia akan langsung berpindah ke posisi 3 cm. Nah, karena ini adalah tabulasi kiri, maka posisi teksnya akan menjadi rata kiri. Jadi kita coba ketikkan teks di sini. Nah, kemudian kita coba tekan tombol tab satu kali lagi, maka dia akan langsung menuju ke posisi 10 cm. Nah, dia akan langsung menuju ke posisi ini ya. Kita ketikkan lagi teks sembarang. Nah, kemudian kalau sekarang saya tekan tombol enter, maka baris kedua atau baris berikutnya akan menerapkan posisi tabulasi yang sama dengan tabulasi sebelumnya. Jadi si tabulasi akan tetap ada di sini ya. Coba saya tekan lagi tombol tab, dia akan pindah ke sini. Kemudian saya tekan lagi teks sembarang, tekan lagi tombol tab, dia akan pindah ke sini. Ketik lagi, kemudian kita enter lagi, maka dia akan kembali menerapkan tabulasi yang sama dengan tabulasi yang di atas. Jadi teksnya rata kiri ya. Nah, itu untuk tabulasi kiri. Saya enter beberapa kali. Nah, jadi terus ke bawah dia akan menerapkan tabulasi yang sama. Nah, kemudian untuk menghapus tabulasi yang sudah kita buat, caranya adalah tinggal kita drag tabulasi yang akan kita hapus itu ke luar area ruler. Berarti bisa ke atas atau ke bawah, pokoknya ke luar area ruler. Saya coba drag ke bawah, lalu lepaskan, dia akan hilang ya. Kemudian yang ini saya drag ke atas, lalu lepaskan, maka dia akan hilang. Nah, jadi pada baris ini, pada baris di mana kursor sedang aktif ini, sekarang si tabulasinya sudah hilang, sehingga kalau saya tekan tombol tab lagi, dia akan kembali ke posisi yang awal tadi. Jadi posisi ketika tadi belum membuat tabulasi apa-apa. Oke, saya kembalikan lagi. Nah, sekarang kita coba untuk membuat tabulasi tengah ya. Caranya adalah klik lagi di sudut kiri atas di area ruler sampai muncul namanya right tab. Nah, bentuknya mirip huruf T tapi terbalik ya. Ini namanya center tab.
Nah, kemudian untuk membuat tabulasinya caranya sama dengan tadi ya. Misalnya saya ingin menempatkan atau membuat tabulasi di area 4 cm, maka caranya tempatkan kursor di area ruler di sini. Pastikan ujung kursor yang runcingnya tepat di area ruler ya. Kita klik di sini, maka akan muncul tabulasi tengah. Misalnya yang satu lagi di posisi 11 cm, jadi kita klik di sini. Nah, ini tabulasinya sudah kita buat. Sekarang tinggal kita coba tekan tombol tab satu kali pada keyboard. Saya tekan tombol tab, dia akan langsung pindah menuju baris atau area posisi ini ya. Nah, karena ini adalah tabulasi tengah, maka ketika kita mengetikkan teks, dia akan seperti ini efeknya. Tekan lagi tombol tab, dia akan menuju ke tabulasi yang kedua. Kita ketikkan lagi teks sembarang. Kita enter, maka baris berikutnya akan mengikuti tabulasi yang baris sebelumnya. Saya tekan lagi tab, ketik lagi, enter, tekan lagi tab, ketik lagi, tekan lagi tab, ketik lagi. Nah, jadi posisinya seperti ini ya. Nah, itu untuk tabulasi tengah ya. Coba saya tekan enter beberapa kali. Nah, kemudian pada baris ini saya hapus lagi tabulasinya. Caranya sama seperti tadi, cukup drag tabulasi ke luar area ruler. Boleh ke bawah, boleh ke atas. Pokoknya ke luar area ruler. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat tabulasi kanan ya. Caranya adalah tempatkan kembali kursor di sudut kiri atas pada area ruler. Kita klik di sini sampai muncul namanya right tab. Bentuknya mirip huruf L tapi terbalik. Ini namanya right tab. Nah, misalnya di sini saya ingin membuat tabulasi di posisi 5 cm, maka kita klik di sini. Kemudian yang satu lagi di posisi 13 cm. Nah, oke, sudah jadi tabulasinya. Sekarang saya tekan tombol tab pada keyboard. Maka dia akan langsung atau si kursor akan langsung menuju ke posisi ini ya, posisi tabulasi yang pertama di angka 5 cm. Kemudian kalau saya mengetikkan teks, dia akan seperti ini bentuk teksnya. Jadi rata kanan ya. Kemudian saya tekan lagi tombol tab satu kali, maka si kursor akan menuju ke tabulasi yang kedua. Saya ketikkan lagi teks sembarang, bentuknya seperti itu. Kemudian ketika di enter, maka baris berikutnya akan menerapkan tabulasi yang baris sebelumnya. Saya tekan lagi tombol tab, ketikkan lagi sembarang, tekan tab lagi, ketikkan lagi sembarang, enter lagi, tekan tab lagi, ketik lagi, tekan tombol tab lagi, ketik lagi. Nah, kita lihat di sini perbedaannya. Untuk tabulasi kiri bentuknya seperti ini, jadi rata di area sebelah kiri. Kemudian tabulasi tengah bentuknya seperti ini. Kemudian tabulasi kanan bentuknya seperti ini. Kemudian saya tekan enter beberapa kali. Lalu ini tabulasinya saya hapus lagi, saya drag ke luar area ruler. Kemudian kita coba satu lagi bentuk tabulasi yang keempat, yaitu tabulasi desimal ya. Caranya sama seperti tadi, tempatkan kursor di sudut kiri atas di area ruler. Nah, sampai berubah menjadi namanya desimal tab ya. Nah, seperti ini bentuknya, mirip huruf T terbalik tapi ada titik di sudut kanan atasnya. Nah, misalnya di sini saya membuat tabulasinya di posisi 5 lagi ya. Jadi klik di sini. Satu lagi saya klik di area 13 cm. Kemudian kita coba ya, tekan tombol tab pada keyboard, dia akan kembali menuju ke posisi tabulasi yang pertama. Nah, karena ini adalah desimal tab, maka dia akan kelihatan efeknya kalau kita mengetikkan angka desimal. Misalnya saya ingin mengetikkan angka 100,25. Saya tekan tab lagi, 77,13. Kemudian enter. Tekan tab lagi, 1250,123. Tekan tombol tab lagi, 10,0005 misalnya. Tekan enter lagi, tekan tab lagi, 10,5. Tekan tab lagi, 150,771. Nah, kita lihat di sini, jadi untuk desimal tab atau tabulasi desimal, posisi tabulasi yang kita buat itu akan menjadi posisi untuk koma atau untuk angka desimal ya. Jadi di sini kan 100,25, 1250,123 dan seterusnya. Jadi si koma ini akan lurus dengan posisi tabulasi yang kita buat di atas. Ini juga sama, gitu ya. Jadi komanya dia akan lurus mengikuti posisi tabulasi desimal yang kita buat. Saya coba enter beberapa kali lagi. Kemudian saya hapus tabulasinya. Ini saya hapus lagi. Nah, kemudian kita juga bisa menempatkan beberapa tabulasi yang berbeda pada satu baris yang sama. Misalnya seperti ini ya. Ini saya kembalikan ke posisi tabulasi kiri. Jadi saya pilih tabulasi kiri, lalu saya buat di posisi 1 cm. Saya klik di sini. Kemudian saya pindah ke tabulasi tengah. Saya buat di 7,5 di sini. Kemudian saya pilih lagi tabulasi kanan.
dan saya tempatkan di posisi 15 cm. Nah, jadi pada satu baris yang sama, itu ada beberapa tabulasi yang berbeda. Ini tabulasi kiri, tabulasi tengah, dan tabulasi kanan. Kita lihat efeknya ya. Saya tekan tombol tab satu kali, dia akan menuju ke sini. Saya ketik teks sembarang saja. Kemudian saya tekan lagi tombol tab, dia akan langsung menuju ke tabulasi tengah yang kedua. Saya ketik sembarang. Kemudian tekan lagi tombol tab satu kali, dia akan menuju ke tabulasi ketiga yang ini. Saya ketik lagi sembarang. Kemudian enter, tekan tab, ketik lagi, tekan tab, ketik lagi, tekan tab, ketik lagi, enter, tekan tab, ketik lagi, tab, ketik lagi, tab, ketik lagi. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi dalam satu baris yang sama, itu ada beberapa tabulasi yang berbeda. Ini rata kiri, ini rata tengah, ini rata kanan. Nah, kemudian contoh penerapan dari tabulasi kiri, tabulasi tengah, tabulasi kanan, dan tabulasi desimal itu bisa bermacam-macam ya. Ini saya coba pindah ke halaman baru. Kemudian saya hapus tabulasinya. Jadi kita coba pemanfaatan tabulasi kiri untuk apa ya? Nah, contoh pemanfaatan tabulasi kiri adalah untuk misalnya dalam pembuatan formulir isian kosong ya. Jadi misalnya ini saya pindahkan ke tabulasi kiri. Misalnya saya ingin membuat formulir isian, misalnya di sini ada NIK, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat misalnya. Udah seperti itu. Nah, jadi untuk formulir isian kosong kan di sebelah kanannya nanti akan ada titik 2 dan titik 2-nya harus lurus dari atas sampai ke bawah. Nah, untuk membuat posisi titik 2 agar lurus sampai ke bawah, kita bisa memanfaatkan yang namanya tabulasi kiri. Caranya adalah, ini kan sudah kita buat poin-poinnya ya. Kita blok. Untuk spasinya misalnya saya buat 1,5 ya. Nah, jadi di sini karena teksnya ada banyak, maka sebelum kita buat tabulasi itu harus kita blok dulu. Karena kalau tidak kita blok, misalnya kita tempatkan kursornya di sini, maka nanti si tabulasi hanya akan berlaku pada baris ini saja. Sementara kita kan ingin membuat agar tabulasinya berlaku untuk baris awal sampai baris akhir ini. Maka caranya kita blok dulu semua barisnya. Nah, misalnya saya buat tabulasinya di posisi 3,5. Ini gunanya adalah untuk perataan atau untuk posisi titik 2-nya. Kemudian tabulasi berikutnya saya tempatkan di posisi 4. Tabulasi yang kedua ini akan saya gunakan untuk posisi titik-titik atau posisi garis bawahnya. Jadi kan ini formulir kosong ya. Maka nanti setelah titik 2 akan disediakan titik-titik atau garis bawah di mana ini tempat mengisi formulirnya. Kemudian tabulasi ketiga saya tempatkan di posisi 10. Ingat, ini harus dalam kondisi semua teks diblok ya. Sehingga pengaturan tabulasi yang kita buat ini akan berlaku pada semua teks yang kita blok. Nah, kemudian agar nanti pada formulir isiannya muncul titik-titik secara otomatis atau muncul garis bawah secara otomatis, maka caranya adalah lihat pada menu home di grup paragraf, di sudut kanan atas pada grup paragraf ada tanda panah, silakan diklik tanda panah ini. Kemudian klik pada tombol tabs. Nah, kemudian kita lihat di sini, tadi kan kita sudah membuat 3 buah tabulasi ya, yaitu di posisi 3,5, 4, dan 10. Nah, di sini sudah terdeteksi. Tabulasinya ada di 3,5, 4, dan 10. Nah, karena kita ingin membuat titik-titik secara otomatis antara tabulasi 2 dengan tabulasi 3, maka di sini harus kita pilih tabulasi 3. Jadi yang posisi di 10 cm kita klik yang ini ya. Lalu di sini kita pilih titik-titik. Jadi kalau formulir isiannya mau kita kasih titik-titik, maka kita pilih ini. Kalau kita mau kasih garis bawah, maka kita pilih ini. Saya pilih yang titik-titik. Kemudian OK. Nah, sekarang kita coba buktikan. Tempatkan kursor di ujung baris pertama, lalu tekan tombol tab pada keyboard. Nah, di sini akan langsung menuju ke posisi tabulasi pertama. Kita tekan titik 2. Tekan tombol tab satu kali lagi, dia akan menuju ke posisi tabulasi kedua. Tekan tombol tab satu kali lagi, dia akan menuju ke posisi tabulasi ketiga sambil memunculkan titik-titik secara otomatis. Nah, untuk baris berikutnya kita tempatkan lagi kursor di sini di ujung baris kedua, tekan tab, ketik titik 2, tekan tab, tekan tab. Pindah ke baris berikutnya, tekan tab, titik 2, tab lagi, tab lagi. Itu seterusnya. Sehingga nanti akan terbentuk formulir isian yang rapi seperti ini ya. Nah, itu adalah salah satu contoh pemanfaatan tabulasi kiri ya. Nah, sekarang kita coba untuk pemanfaatan tabulasi tengah. Ini saya pindah ke halaman baru, kemudian tabulasinya saya hapus lagi. Nah, pemanfaatan tabulasi tengah salah satu contohnya adalah untuk menempatkan posisi tanda tangan pada misalnya pada surat undangan atau pada surat-surat resmi. Di mana di bawah kan ada misalnya sekretaris di sini, kemudian di sini ada ketua,
di sini mengetahui, kemudian di bawahnya ada nama dan jabatan atau nama dan NIP-nya gitu ya. Nah, kita coba ya. Jadi di sini kita pilih dulu tabulasi tengah. Lalu misalnya kita tempatkan di posisi 3. Kemudian yang kedua di posisi 8. Kemudian yang ketiga di posisi 13. Jadi semuanya kita buat tabulasi tengah. Nah, kemudian kita coba tekan tombol tab pada keyboard, maka dia akan langsung menuju ke tabulasi pertama. Misalnya di sini ketua panitia. Kemudian kita tekan tombol tab satu kali lagi, dia akan menuju ke posisi tabulasi kedua. Di sini misalnya kita ketikkan kepala sekolah misalnya. Kemudian tekan lagi tombol tab satu kali, dia akan menuju ke tabulasi ketiga. Misalnya di sini kita ketikkan sekretaris, koma. Kemudian kita tekan enter 1 2 3. Misalnya 4 kali enter. Kemudian di sini kita tekan lagi tombol tab satu kali. Di sini kita ketikkan nama ketua panitianya. Nama ketua panitia. Kemudian tekan lagi tombol tab. Di sini nama kepala sekolah. Tekan lagi tombol tab. Di sini nama sekretaris. Kemudian tekan enter lagi. Tekan lagi tombol tab. Misalnya di sini kita tulis NIS 1 2 3 4 5 6 7 8 misalnya. Kemudian tekan lagi tab. Kita ketikkan NIP. Ini saya ketik sembarang saja. Tekan lagi tombol tab, kita ketikkan NIS. Misalnya kita ketik sembarang saja. Nah, sehingga dengan memanfaatkan tabulasi tengah, kita bisa menempatkan posisi tanda tangan pada dokumen surat menyurat kita dengan posisi yang lebih rapi. Jadi kalau misalnya posisinya kurang rapi, kita bisa blok lagi semuanya. Kemudian kita pindah tabulasinya. Kita pindah misalnya ke posisi 2. Yang ini pindah ke posisi 14. Nah, itu untuk pemanfaatan tabulasi tengah ya. Nah, sekarang kita coba pemanfaatan untuk tabulasi kanan. Ini saya hapus. Nah, misalnya untuk contohnya kita buat sekaligus saja ya. Jadi untuk pemanfaatan tabulasi kanan dan tabulasi desimal. Di sini saya pilih dulu tabulasi kanan. Misalnya di sini saya buat di posisi 11. Ini untuk tabulasi kanan. Kemudian di sini kita ketikkan pengeluaran. Kemudian tekan tombol tab. Di sini kita ketikkan jumlah uang. Nah, nanti akan rata kanan ya. Kemudian saya tekan enter. Nah, di sini saya hapus tabulasi kanannya, lalu saya akan ganti dengan tabulasi desimal. Nah, untuk tabulasi desimalnya misalnya saya simpan di 10,5. Misalnya yang pertama belanja ATK. Kemudian tekan tombol tab, dia akan menuju ke posisi ini. Nah, misalnya jumlahnya 1.255.325,772. Kemudian enter. Konsumsi. Kemudian tekan tombol tab. 2.550.300,50 misalnya gitu. Kemudian tekan enter lagi, misalnya belanja alat. Tekan tab. Misalnya 5.725.550,012. Nah, kita lihat di sini untuk tabulasi kanan dia perannya di sini ya. Jadi untuk posisi teks jumlah uang, kemudian untuk tabulasi desimal dia untuk menempatkan posisi desimal untuk angka-angka jumlah uang yang ada di bawah ini. Jadi nanti si koma-komanya ini akan lurus dengan posisi tabulasi desimalnya. Oke, saya rasa untuk